dari mana aja ya. Biasa, sibukannya mau tau aku kan, sibuknya kayak gimana. Pagi di Sangatta Lama, siang di Teluk Lingga, malam di Sangatta Baru, tau sendiri kan. Gila pemirsa ya. Gue bintang tamu tapi gue yang nunggu dia, gimana ya? Hai, kita ada di Binal. Gitu ya. Bincang bareng Inal udah dimulai sekarang ya. Seneng banget kita bisa ketemu di sini lagi dan luar biasa aku seneng banget karena teman aku di samping aku yang memang udah 7 purnama ya saya undang dan saking sibuknya baru bisa duduk bareng aku di Binal Bincang bareng Inal. Tapi kita minta banget untuk kalian dukung kanal YouTube ini di 986 Channel. Kalian subscribe, kalian share kalau dirasa ini bermanfaat, kemudian juga kalian boleh komen, kalian like jangan lupa dan aktifkan tanda loncengnya biar kamu dapat notifikasi apa yang terbaru dari kita guys ya. Thank you banget yang sudah selalu menunggu Binal di setiap episode. Nah mungkin ada yang udah kenal sama kamu, ada yang belum kenal, boleh dong kenalan dulu sama pemirsa. Hai, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini perkenalkan nama ya. Nama saya lebih fenomenal ini nama saya. Ani Carrera gitu ya. Oh yes. Ya. Ani Carrera. Ya. Ini sebenarnya nama Ani Carrera ini kan ada satu artis lawas ya yang memang udah pakai nama ini gitu. Benar. Kenapa Sebenarnya kamu bukan terinspirasi? Sebenarnya bukan satu, ada dua. Yang saya tahu sih ada dua. Satu penyanyi, yang satunya pemain internasional ya. Oh gitu. Sebenarnya inspirasinya bukan di situ. Bukan di situ. Sebenarnya dari temen sih. Ceritanya nih baru mulai manggung, baru mulai nyanyi pun pales-pales loh ya. Waktu itu ya, awal-awal ya. Jadi kalau dipanggil kita panggilkan Ani, artis kita Ani. Kok sepertinya hanya nyampe di tenggorokan ya? Seperti makan gorengan keselak gitu. Maksudnya gimana sih? Oh jadi maksudnya cuma satu suku kata ya Ani gitu harus ya? Ada sambungannya panjang, gitu ya? Harus ada yang panjang. Jadi saya bilang kenapa nggak panjangin aja I-nya gitu ya, Ani gitu ya. Gitu ya. Datang yang manggil kamu Roma waktu itu bukan? Iya. Ani, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung. Benar, yang panggil aku Roma. Akhirnya udahlah, aku panggil aja namamu Ani Carrera. Kok Ani Carrera? Pokoknya cantik itu Ani Carrera, pokoknya nama di belakangnya itu Ani Carrera ya. Sudahlah, pasrah aja selagi positif kenapa enggak? Gitu ya kan? Okay. Akhirnya dari yang awalnya Ani akhirnya menjadi Ani Carrera dan aku jujur aku tahu banget kamu dari zaman-zaman itu bukan yang seperti Ani Carrera sekarang kan ya? Dulu siapa? Jadi nanti aja tuh mah Binalnya tangannya masih panjang. Iya, panjang ya. By the way, Ani yang dulu aku tahu dan yang sekarang tuh itu beda banget. Apakah ini juga bisa menjadi satu, katanya kan kalau nama panggung juga ini untuk sekedar informasi guys ya, salah satu deretan artis papan atas Sangatta juga adalah Ani Carrera ini gitu kan ya. Oh, gitu ya? Nah, aku tahu banget kamu dulu sama sekarang tuh beda banget. Apakah ini juga salah satu doa dari nama Ani Carrera, pengguna nama panggung Ani Carrera? Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana? Menurut saya sih semua ada hikmahnya, semua ada positifnya, ada ceritanya, dari nama, dari siapa sih yang dipanggil Ani Carrera, pasti dicari ya, gitu. Jadi semuanya adalah sedikit banyaknya, tapi bukan sedikit banyak sih, banyak banget yang hanya mengenal namanya Ani Carrera, bukan nama asli saya loh. Nama asli saya sih ada Nininya juga, ya gitu ya. Tapi lebih panjang. Ini membongkar sesuatu di belakang nih. Kenapa aja nih? Sebenarnya namanya tuh emang ada Nininya juga ya? Iya benar. Kayak nama temen aku siapa tuh Satriani. Jatuh kan. Itu juga itu Satriani terkenal banget sama yang namanya Zainal Abidin juga kan sebenarnya. Tahu nggak namanya? Nama Inal, Inal Bule ini bukan Inal Bule. Udahlah. Zainal Abidin ini. Gitu. Jadi besar sedikitnya memang untuk nama memang kita juga butuh nama panggung istilahnya benar. Jadi nama-nama biar kita yang lebih memang sudah diberikan. Benar. Bukan berarti kita nggak mengakui nama asli loh. Iya, kita alhamdulillah banget gitu. Tapi sebenarnya Ani Carrera ini profesinya apa sih? Soalnya kan teman-teman juga udah pasti kalau ngelihat ini Binal yang episode kali ini ada Ani Carrera di sini. Itu kan Ani Carrera yang penyanyi itu kan owner dari Salon Borneo, itu kan
yang bisnis itu juga kan, maksudnya banyak banget kan, all shop juga lu hajar semuanya, lu makeup artis semua juga lu juga salon jalan, pengusahanya aku tahu sekarang ini sarang walet ya kan, yang liur mahal itu tambahin tuh lagi tambahin gitu tapi tapi yang nonton di sini jangan jangan iri dengki ya. Memang saya melihat dari sosok Ani Karenina salah satu perempuan yang sangat sangat kuat ya kan, mandiri banget sih kalau aku lihatnya, mandiri banget, dan single parent single parent tapi amazing banget. Ada cerita nggak yang berubah banget dari yang kita awal kenal dan Ani Karenina yang sekarang? Kalau cerita sudah pasti, semua punya cerita, semua punya proses, sudah pasti. Dalam berjalannya waktu, bertambahnya usia, pasti semua ada step by step ya, yang harus kita lewatin, yang harus kita jalanin, yang harus kita tempuh sendiri. Perjalanan kita bertemu waktu itu saya belum punya apa-apa loh, Nal. Banget. Ya benar. Dari saya 2000 berapa sih kita kenal? 2008. 2007 akhir tuh injak di Sangatta, tahu nggak? Saya hanya bawa uang 50.000. Itu dari tempat asal kamu, dari tempat asal Sampuliran ya? Itu saat terburuk-buruknya tuh, Nal. Saat lu terjatuh banget waktu itu? Iya, jatuh. Aku terjatuh, nah kan artis gitu ya. Jangan tegang pemirsa. 50.000 lu cuma sanggup dari tempat dari Sampuliran, dan kamu baru menginjakan kaki pertama di Sangatta. Dan itu pun saya nggak tahu mau kemana. Waktu itu benar-benar di kampung saat itu udahlah mau kemana, bertahan di kampung juga mau ngapain ya kan. Dulu waktu sebelum ke Sangatta saya sempat melakoni itu jualan kue, jual buras. Itu kelilingnya nih? Atau keliling dari jam 6 pagi saya keliling, habislah jam 9. Sore saya lanjut lagi sampai jam 2 malam mempersiapkan. Awal membuka satu usaha di sana itu saya utang dulu nih. Nggak punya modal sama sekali, modal mulut aja, entah dipercaya atau enggak, yang jelasnya modal mulut aja. 3 bulan, tapi kok ya namanya di kampung ya, tempat yang sempit, mungkin adalah yang udah sukses duluan tuh jualannya, mungkin merasa ada saya, tapi kok merosot airnya nih dari mulut ke mulut, dari tangan dari telinga ke telinga, nggak enak lah ya, namanya kita anak desa ya waktu itu ya, perawan perawan desa. Bagi saya pertama janda itu adalah awal perawan saya untuk untuk berkarir ya. Gitu. Ya, karena menikah juga usia muda loh, Nah. Waktu itu ya? Ya, 16 tahun. Itu karena jodoh juga kayaknya. Karena Tuhan udah ngasih jodoh, gimana lagi? Terima aja, udah mau ditolak tetap datang, diterima aja gitu. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau terima aja. Tapi enggak, semua harus harus dilewatin ya. Dan prosesnya ketika terpuruk itu juga memberanikan diri untuk mandiri itu juga mengawali dengan jualan kue keliling. Iya, benar. Dan kamu udah melakukan itu selama berapa lama? Saya melakukan itu 3 bulan sih di kampung. Sebelum kamu ke Sangatta? Sebelum ke Sangatta. Habis itu 3 bulan udah gini-gini aja, akhirnya ada cekcok sedikit fitnah lah. Segala macam ya, dari yang penjual sebelum kamu ya. Benar. Ya, terus saya pindah lagi. Saya jadi kerja di warung. Kerja di warung. Memberanikan diri juga ngelamar kerja. Bisa nggak bla bla, akhirnya ya keyakinan kita aja lah. Itu 3 bulan juga, 3 bulan memutuskan lah naik ke sini, ke Sangatta. Singkat cerita memutuskan. Pertama datang itu yang kata orang Hotel Pinang itu lagi yang paling wow ya, 2007, 2008. Kan tempat pertemuan kita juga, Nal. Yes. Tempat pertemuan kita juga. Udah lu dosa pikiran lu traveling lagi. Bukan. Hotel Pinang. Apa ceritain aja. Iya, benar. Semuanya. Ini no secret ya? Iya, ini real banget ya. Bukan ngada-ngada, ini real banget. Saya nggak tahu yang namanya Ina, saya nggak tahu yang namanya A. Saya benar-benar kenal sama yang punya hotel, itu pun kenal, saya minta kerjaan. Jadi saya di situ kebetulan juga membutuhkan karyawan. Waktu itu ya ketemu sama si ownernya ceritanya ya. Sama si ownernya membutuhkan karyawan. Jadi saya kerja di situ bukan hanya satu, bukan hanya misalnya nih sebagai kasir, bukan. Jadi saya di sana itu semua office di dapur, saya jadi tukang cuci piring, saya jadi bersih-bersih kamar, kadang saya di kasir. Semua saya lakukan itu hanya dapat gaji 400.000 waktu itu. Satu bulan. Tapi dinikmatin sih.
hidup aja nih sampai sekarang. Saya juga bingung 400.000 dulu saya apain ya, karena gitu. Tapi karena berhubung dulu anak saya itu masih umur 3 tahun, biaya nggak terlalu banyak lah ya. Kita juga makan ya, ada sisa dari tamu ya kita makan. Waktu dulu itu sebenarnya di tempat Hotel Pinang di situ belajar yang namanya menderita tuh seperti ini, karena dulu kan ikut orang tua tuh. Ketika kamu di Sangatta bener-bener mulai nggak ada sama sekali kan? Ya mandiri yang banget. modal cuma 50.000 berani untuk menginjakan minta kaki kerjaan ke gitu Sangatta, ya. seorang single parent. Seorang single. Pertanyaan saya waktu itu, di situ kan ada klub ya, tempat klub malam tuh. Saya masih masuk di belakang itu. yang sholat tiap malam Satpol PP ya. Jadi masuk di situ pertama saya nih bener, ini nggak ngada-ngada, pertama saya ditawarin jadi ladies. Saya nggak tahu itu apa ladies ya. Dari kampung kan ya, iya dari kampung kampung kan ya. masih lugu lah ya, sekarang udah nggak tahu ya lugu apa gimana ya. Yang jelasnya, ibu ladies itu apa, saya bilang gitu. Itu ngelayanin tamu, ngelayanin aja, nyanyi minum, gitu-gitu ya. Nyanyi saya juga belum penyanyi loh, Nal, belum penyanyi. Minum juga enggak, dia bilang ngelayanin tamu aja, bawakan minumannya gini-gini. Saya nggak tertarik, tapi saya lebih tertarik ya udah saya cuci piring aja deh. Saya cuci piring, saya cuci baju, saya cuci ambal, saya gosok WC. Yang 2 lantai itu saya gosok tiap pagi WC itu. Saya nggak tahu orang-orang tamu dari mana lah yang buang air sendiri besar. waktu itu ya. Sendiri. Pokoknya. Saya pernah ada 2 minggu sendirian. Karena anak buah nggak ada, saya nggak tahu permasalahan di situ apa. Yang jelasnya saya pernah 2 minggu menjalani benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, dan jam 12 siang saya istirahat. Jadi dari ngepel, cuci semuanya piring, kamu lakukan semuanya. di situ ketika kamu berani menginjakan kaki ke Sangatta dan kamu mandiri banget di situ. Iya, benar. Ibaratnya ini aku harus jalani gitu kan ya. Itu Iya. sempat berapa lama di hotel itu saya sempat 2 bulan apa 3 bulan ya. Oke, 2-3 bulan. Kemudian setelah dari situ kepikiran beranjak dari situ dan melakoni apa Sebenarnya lagi? saya nggak beranjak dari situ, saya dipecat. Aku mau memperbaiki bahasa dulu. Oke, lu dipecat kok bisa? Kan kamu kan udah rajin loh. Apa dia nggak punya rasa kasihan untuk seorang yang baru di Sangatta gitu? Terus dipecatnya kayak gimana? Pecatnya itu bukan berarti Kasus ya? kasus, enggak. Saat itu saya nggak tahu lah ya, karena semuanya pekerjaan di hotel itu ada. Mau jadi mami bisa, mau jadi bos bisa, mau jadi apa bisa. Tapi saya lebih memilih waktu itu selalu mempertahankan bagaimana sih harga diri saya itu tidak jatuh. Tapi saya bisa sukses. Nah di situ kan godaannya banyak banget tuh, Nal. Godaannya banyak banget. Satu ketika ada seseorang yang istilahnya maulah sama saya, tapi saya nggak mau gitu loh. Akhirnya adalah perdebatan. Udah hari itu juga saya disuruh keluar bawa tas. Saya bingung mau kemana. Waktu itu saya punya uang 300.000. Selain di Hotel Pinang saya nggak punya kenalan siapa-siapa. Waktu dulu sih kita belum akrab belum. Tapi saya sudah lihat kamu lalu lalang loh di pojok paling belakang. Ketahuan dah. Terus yang duduk gitu ya. Senang. Terus jadi keluarlah dengan bawa tas. Bingung. Ya akhirnya memutuskan ingin pulang lagi lah ke kampung. Nginep lah. Kebetulan ada teman gitu kan. Pas ketemu di jalan. Mau kemana? Nggak tahu mau kemana, saya bilang mau cari taksi buat pulang ke Maloy gitu ya. Akhirnya udah ke rumah aja ya Allah alam lah ya. Saat saya tidur uang saya juga ludes. Oh my god Ya ludes di situ. Saya nggak tahu ya apa teman saya ngambil. Yang jelasnya saya buka celana panjang, saya taruh di jendela, entah itu jatuh, tapi saya lihat di bawah nggak ada yang jatuh gitu ya. Lu udah terlelap intinya. Uang itu ada di kantor ketika ini sudah nggak ada lah. Kata orang ini mangga-mangganya lah itu uang ya buat dipakai ongkos pulang. Aduh, termenung lah kebayang ya. Duduk termenung, kemana ya aku ini. Duduklah di salah satu salon terbesar di Sangatta pada saat itu. Sebut saja salon. Ya, Salon Dayat. Dia bos saya yang inspirasi banget saat itu. Waktu itu di dekat Hotel MS ya waktu itu. Ya, di depan rumah sakit Blimbing. Depan yang rumah sekarang sakit RSPKT. Dulu apa ya? Sulaiman ya? Mantri Sulaiman. Ya, Sulaiman. Jadi duduk melamun. Saya nggak punya uang itu kamu udah nggak tahu harus ngapain ya? Nggak tahu benar. Tiba-tiba keluarlah yang punya salon saat Mas itu. Dayat. Ya, Mas Dayat. Itu kalau nonton ya, halo bosku yang saat ini aku masih kagumi sampai saat ini.
Dia pegang tangan saya, Nang minjem ya. Tapi sepertinya jarimu lentikan kamu deh, Nang, pada aku, Nang. Jadi pada saat kamu waktu itu nggak tahu ya kamu mau nggak mau nongkrong di teras dia? Iya, aku nongkrong gitu loh, maksudnya bingung mau kemana? Kali aja ada mobil gratis gitu ya pulang. Mau serius, kamu benar gitu ya? ngangkutin. Mau nampungin kamu gitu. Walaupun pakai mobil pickup saat itu pulang lah, yang jelasnya selamat pulang. Uang udah nggak ada kan di tangan. Entahlah teman saya yang jelasnya Allah alam udah diikhlaskan. Oke, si Mas yang punya salon itu keluar dan melihat. Coba tangannya, dari mana? Itu udah dari kerja. Udah dari kan, sini lah. ya. Terus maksudnya Coba melihat tangan gitu. dia peramal. Bukan. Dia bilang kamu miskin ya. Enggak. Tapi dari cerita sih nggak perlu lihat tangan sih. Dari cerita kamu tadi udah ketahuan banget miskin waktu itu ya. Iya, nggak perlu lihat tangan. Jadi, cukup kamu nyambung ya. Yes, dilihat kan, dilihatnya gitu. Kamu kayaknya pekerja keras gitu. Masa sih? Kamu bisa salon loh. Masa sih saya bilang gitu, nggak bisa salon. Pokoknya kamu katanya apapun alasannya, nggak ada alasan kamu harus besok kamu harus masuk. Di salonnya dia. Di salon dia. Wow. Saya bilang, saya ngapain? Pokoknya kamu harus masuk. Pokoknya tanganmu nggak bisa dibohongin. Saya bilang, tanganku kenapa ya? Aku nggak tahu. Kan setahu saya salon tuh harus pintar gunting, harus apa. Ada pengalaman lah istilahnya. Yang jelasnya belum ada pengalaman gitu. Ya nggak ada. Yang jelasnya sesuatu pekerjaan itu tak kenal maka tak sayang. Seperti saat itu juga. Harus berani aja dulu. Harus berani aja masuk. Jadi waktu itu nggak langsung ketika masuk hari pertama nggak langsung kerja salon jalan-jalan, enggak. tapi cleaning carpet dulu istilahnya, Iya, ya, benar. bantu-bantu dulu ya. Kembalilah lagi pekerjaan Seperti jadi yang dipinang babu. kemarin, Ya, babu lagi ya. Babu Oke, lagi dan lagi-lagi babu babu. lagi. Saya nggak pernah berpikir loh Nar harus kalau bisa sesukses ini. Maksudnya bersyukur Sampai banget. di titik ini gitu Iya, istilahnya. sampai di titik ini bersyukur banget. Karena dulu pekerjaan saya tuh nyapu, gosok Babu, WC, ngepel, nyapu, gosok WC, ngepel. Saya nggak tahu nasib saya besok gimana. Karena saat itu saya bawa anak loh, umur 3 tahun saat itu. Saya bawa anak karena dia belum sekolah kan. Saya pisah sama anak saya itu pada saat di sekolah TK. Waktu dulu saya kesana kemari saya bawa. Saya kerja di Pinang pun dia ada di atas, tinggal di atas. Tapi untung aja alhamdulillah anak saya itu tergolong sudah diciptakan Tuhan penuh kesabaran. Dia juga tahan banting sepertinya ya. Dari lahir dia udah tahu. Mewarisi sifat mamanya tahan banting ya. Dari lahir dia udah tahu bahwa saya harus punya rasa sabar karena mempunyai orang tua mungkin yang Ya seperti ini ya, waktu itu ini. ya. Seperti itu. Jadi setengah bulan tunang saya nyapu ngepel. Babu pokoknya. Pokoknya ngebabu pokoknya. Setelah itu belajarlah cuci rambut, belajarlah. Gunting. Alhamdulillah Ronald 1 tahun saya udah bisa semuanya. Tapi alhamdulillah juga ini tangan udah bengkak-bengkak, ini nggak tahu diapain sama bos ya. Pokoknya didikannya tuh bener-bener, tapi saya nggak mengambil bahwa bos saya tuh jahat, enggak. Galak itu enggak ya. Bos saya tuh galak, enggak. Yang saya tangkap dia ingin membuat saya sukses. Bos saya pada saat itu. Walaupun dia berbicaranya seperti biasa seorang pemimpin yang mau membuat karyawannya yang orang yang nggak tahan mental mungkin berhenti. Yang orang yang kayak saya yang nggak akan berhenti karena saya pikir saya harus ambil ilmunya. Gimana saya harus ambil ilmunya, gimana saya harus jadi seperti bos saya, ya mengalir aja. Oke, berjalannya waktu akhir itu selama berapa lama akhirnya bareng kerja sama Mas Dayatnya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 2008 2009 itu 2010 saya berhenti. 2010 akhirnya melangkah kemana lagi nih? 2010 udah tapi waktu di salon itu saya juga nggak fokus loh di salon. Ya waktu itu kita kenalnya tiap malam ke klub. Ini nggak bohong loh ya, kita nggak perlu munafik lah di hidup ini. Kita perlu proses ya. Kita ke klub, tapi kita ke klub bukan berarti kita nakal, enggak. Kita happy, cari hiburan, nyanyi sama-sama. Bukan berarti karaoke. Minum juga iya. Benar. Minum apa ya waktu itu? Macam-macam lah pokoknya, entahlah pokoknya. Semua minuman kayaknya diminum ya. Jadi waktu itu kita masih merasa paling cantik lah ya, karena usia muda 21 dulu berapa nah? Masih belasan gua. Serius? Tuh mana sih gua sama? Udah lah. Masih terong-terong waktu itu. Intinya dulu dia masih berondong ya. Gue masih cabe-cabean. Jadi belum memikirkan masa depan saat itu. Mau senang-senang aja dulu ya. Iya benar. Tapi kita beruntungnya Nal ya sampai di titik ini kita masih ada yang namanya memegang adat istiadat ya.
Jadi kita ada batasannya ya saat itu ya, ada batasannya. Saat ngumpul ya ngumpul. Jadi saat itu saya nggak hanya fokus nggak hanya fokus salon. Saya juga nyanyi. Saat itu memulai jadi biduan. Mulai jadi biduan ya waktu itu ya. Dan yang memulai saya jadi biduan bos saya juga. Pertama. Jadi ceritanya ini diorbitkan gitu loh guys. Jadi berjasa banget ya. Iya, berjasa banget. Pertama kali nyanyi waktu itu. Yang sebelumnya memang kan bukan penyanyi kan? Sebenarnya saya udah bisa nyanyi sih di dapur dan di kasur dan di sumur gitu ya. 17 tahun. Dan itu mulai karir nyanyi. Mulai enggak waktu SMP sih saya udah ada nyanyi sih, tapi enggak belum profesional lah istilahnya ya. Dan jujur orang tua enggak setuju banget jadi saya jadi penyanyi. Bener, saya pernah dibawakan kayu, saya sampai diungsikan ke hutan-hutan biar saya enggak jadi penyanyi waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang terbuka lah pemikiran ya. Dan waktu itu pertama saya nyanyi pembukaan Hotel Pak Sakran di Bengalon. Itu pembukaannya. Saya perdana nyanyi di situ. Perdana lu langsung dibayar berapa waktu itu? Waktu itu saya langsung dibayar 500.000. 500.000. Itu belum pernah nyanyi loh, Nal. Baru pertama. Tapi bos saya itu luar biasa loh ngorbitkannya. Walaupun kita bodoh, tapi dia nggak nganggap kita orang bodoh. Ya saya waktu itu memang saya pun sepertinya Mas Daya juga pada saat yang balik cerita flashback tadi ketika ngelihat tangan kamu ini kayaknya ada bakat. Iya, ada bakat keberuntungan gitu ya. Salon-salon itu sama dilihatnya lagi akhirnya nyanyi. Dia kayaknya memang mau banget kamu jadi gitu. Dia kebetulan bos saya itu suka nyanyi dangdut. Saya juga orangnya suka dangdut. Jadi sambil kerimpet kadang tuh sambil nyanyi gitu ya. Bos saya juga suka. Akhirnya ketemulah saat itu manajemen yang mengelola Hotel Pak Sakran yang di Bengalon. Aku punya artis katanya. Pokoknya ini artisnya ini pokoknya perdana artis yang pokoknya udah langsung diorbitkan ya. Padahal dalam hati saya nyanyi cicak-cicak di dinding aja pales loh pemirsa ya, bener pales. Akhirnya mulailah karir di situ sampai detik ini ya. Dan udah panggung ke panggung lah istilahnya gitu kan ya. Udah panggung ke panggung, cobaannya juga banyak. Yes, pastilah ya penyanyi ya. Intinya bagaimana kita mempertahankan menjaga diri prinsip kita aja sih. Kita harus punya prinsip. Emang prinsip Ani Carrera sendiri apa? Kalau boleh cerita. Saya mempunyai prinsip itu gimana ya? Misalnya nih dalam satu mengambil keputusan, apa yang saya ingin, misalnya nih saya ingin sesuatu atau saya untuk diri saya sendiri aja lah. Seandainya prinsip saya nggak salah nih, saya berani berhadapan sama siapa aja, tanpa ada orang di belakang saya, tanpa siapa-siapa, saya berani menghadapi sendiri. Prinsip saya berani berbuat, saya harus berani bertanggung jawab. Jika saya salah, saya tidak takut dan saya tidak malu untuk meminta maaf. Dan mengakui kesalahan. Tapi ketika sebaliknya saya nggak salah, saya akan kejar dan saya akan mempertahankan apa yang ada, apa yang harus saya pertahankan. Jadi itu aja sih sebenarnya. Saya nggak pernah takut untuk melampaui apapun hadapan saya selagi tujuan saya benar loh ya. Tapi kan kita manusia biasa nih. Kita juga pasti ada hilaf, ada salah, terkadang keliru. Terkadang kita berbuat baik saja, orang lain itu sudah menghakimi kita. Tapi kita jangan pernah membenci orang yang menghakimi kita, Nal. Orang yang menghakimi kita, orang yang membenci kita itu justru itu motivasi kita untuk ke depan. Kita nggak berhak membenci seseorang. Orang mungkin membenci kita, tapi saya pribadi saya nggak akan pernah membenci orang itu. Kamu malah jadikan itu motivasi. Ya, saya malah buat kamu. Benar. Saya malah menjadikan bagaimana sih saya caranya. Misalnya Inal nih, apa itu ini. Saya bagaimana cara saya bisa dekat sama kamu nih. Saya bisa kenal sama kamu dan pelan-pelan kan kamu bisa tahu saya. Oh, ini loh orang yang sebenarnya. Akhirnya dia bisa berubah. Ya, malah membalas benci gitu ya. Jadi nggak pernah saya mau benci seseorang. Jadi motivasinya itu aja sih. Berani aja dulu. Berani pokoknya. Mau ngapain aja harus berani pokoknya. Oke, karir menyanyi sudah oke. Ilmu dunia persalonan juga udah dikantongi. Ini udah menjadi bekal dari seorang Ani dari zero to hero gitu kan. Nah, akhirnya dan jadi kan akhirnya dan mulai tidak masuk di salon diet istilahnya, kamu keluar dan kamu udah pegang sendiri istilahnya. Lebih mandiri lagi. Waktu itu 2010. Saya memulai membuka salon sendiri. Iya, dengan modal saya bernyanyi. Waktu itu kan ekonomi juga masih standar lah ya, nggak seperti sekarang. Dulu
dulu kita masih bisa nyewa ini, masih bisa beli ini dengan uang 1 juta lah, kita anggap 1 juta masih bisa lah kita, ada beberapa macam lah yang kita pegang gitu kan. Kalau sekarang kan gimana ya, 1 juta tuh mungkin sama-sama kita tahu lah ya. Itu 1 juta mungkin gunting aja kali, bahkan ada yang lebih mahal. 1 juta itu benar gunting aja sama sisirnya, selebih itu nggak dapat apa-apa. Kalau dulu masih aman lah ya. Ada sih Nal, gunting rumput 20.000 ya, tapi kan nggak mungkin rambut lo pakai gunting gunting ini. Oke, dan akhirnya kamu berani untuk dengan modal yang ada, modalnya juga Ani Carrera dapatnya dari nyanyi panggung ke panggung, tapi kamu memberanikan diri dengan modal yang kamu sudah dapat, tidak hanya modal uang dari nyanyi, honor, tapi juga ilmu yang kamu udah dapat dari Dayat. Dan akhirnya buka lah waktu itu. Waktu itu saya buka, tapi saya belum konsen Nal. Saya mempekerjakan karyawan, ada 2 karyawan waktu itu. Tapi naasnya saya mempunyai waktu pertama buka mempunyai karyawan yang nggak jujur lah, bisa dibilang nggak jujur. Ya akhirnya bangkrut, merosot lah bisa dibilang. 1 tahun itu saya belum dapat apa-apa. Pengeluaran bisa dibilang pengeluaran besar pasak daripada tiang. Ya tapi saya nggak patah semangat. Akhirnya saya pergi nyanyi lagi lah. Kalau nyanyi kan saya nggak pengeluaran apa-apa. Saya nggak pengeluaran ini, paling pengeluaran baju ya kan. Akhirnya saya cari modal lagi lah untuk membangun. Kamu mulai lagi, start lagi. Gila Nal, 1 bulan gak ada pemasukan tapi obat tuh habis. Gimana ya? Oke, bahannya nggak ada, harusnya ada duitnya ya. Ada duitnya. Oke, ini bentuk ketidakjujuran dari seorang karyawan. Ini pengalaman juga berarti ini. Benar. Edukasi juga untuk para pemula juga ketika memang mau menjalankan usaha seperti ini juga. Paling tidak karyawannya juga harus jujur dan paling tidak dikontrol. Mungkin karena waktu itu kamunya juga kan nggak stay di salon enggak. Harus panggung ke panggung, jadi nggak tahu seperti apa kondisi di salon ya. Jadi dulu ya. saya nggak berpikir saya harus konsentrasi dengan usaha ini. Mungkin terlalu percaya juga kali sama orang. Iya benar. Ya kan? Satu saya Nal, sampai selalu berpikir positif sama orang gitu ya. Sampai detik ini, dari dulu sampai detik ini, saya sedikit pun tidak pernah mempunyai negatif sama pikiran negatif sedikit pun sama orang. Setiap orang yang saya kenal, saya selalu berpikir positif. Nggak pernah saya berpikir orang ini hanya maunya, walaupun kenyataannya ada yang menipu, ada yang membohongi, ada yang membawa lari motor saya, ada yang meminjam uang nggak kembali. Kenyataan benar itu ada. Saya jatuh bangun sendiri, nggak ada yang tahu. Bahkan keluarga, orang tua pun saya nggak kasih tahu. Karena susah-susahnya kamu yang kamu harus lewatin karena sendiri. apa? Saya juga terlahir dari keluarga yang tidak mampu, gitu kan. Jadi jangan sampai saya sebagai anak membebankan orang tua saya. Nambah lagi ya, saya nggak kasih orang tua saya uang. Saya sedih gimana saya membebankan kan waktu itu. Tapi ya itulah risikonya, saya terlalu percaya sama anak buah saya. Akhirnya saya tinggal lah pergi nyanyi gitu kan. Justru saya terkadang bingung, anak buah saya minta modal ke saya tapi uang setoran kok lebih besar pasak daripada tiang. Ya udah, misalnya nih 1 bulan nih cuma dapat 5 juta, udah belum listrik, udah belum air, bayar dia, udah belum dia. Akhirnya saya udah ambil aja semua gitu kan. Bulan depan kita coba lagi, mungkin karena baru buka kali ya. Ternyata ini orang dibodok-bodoki gitu ya. Apa sih bahasa sini? Iya, dibumulan ya. Bumulan ya, dibumulan. Kalau dibumuli kayak pernah jual ikan dibumuli. Pernah ikan dibumuli nah. Pernah juga. Iya kah? Ikam lah yang cerita lagi nih atau ulun? Kena lah. Jadi kembalilah lagi mengumpulkan 2011 pindah. Pokoknya gitulah. 2011 akhirnya. Iya. Nah 2011 pindah ke depan PLN. Nah itu tutup juga Nal. Saya mempunyai masalah besar banget saat Aku itu. juga membantu kamu untuk mempromosikan waktu itu iya, di bawah benar. sini kan ya, beriklan GGP. Karena ngeliat banget perjuangan ini harus tahun. Akhirnya tutup juga nggak lama ya. Tutup juga, cuman satu. Sama aja mungkin ceritanya kasusnya. Saya juga mempunyai karyawan nggak jujur. Pokoknya gitulah ya. Akhirnya sampai di titik ini yang sekarang ini jujur Nal, saya mulai bangkit 5 tahun terakhir ini. Dari 2010 jangan tanya lah ya, gagalnya bangkrutnya saya nggak tahu juga. Udah kenyang yang namanya bangkrut, udah kenyang yang namanya nggak punya uang, udah kenyang namanya yang makan garam sama peksin. Ya udah kenyang banget semuanya. Jadi untuk bangkit sebenarnya nggak mudah, harus mempertahankan prinsip itu aja sebenarnya. Kalau kita tidak mempertahankan prinsip, kita akan salah jalan. Kita akan ngikut dengan apa di lingkungan kita. Paham sendiri kan lo? Ya kalau meanyun sudah bibirku kalau. Jadi
sedihnya Tunal apa ya, saya waktu itu seorang diri membesarkan seorang anak, ya gimana ya, seorang perempuan gitu ya. Nah, kan aku sedih. Nggak apa-apa. Tisu dong, lu yang kreatif mana tuh tisunya. Jadi tisu siapa sih ngupas bawang di sini? ini sekalian dibawa pulang ya. Tutupnya nggak ada loh. Sedih banget. Jadi mempertahankan, saya ini selalu mikir, saya kan udah besar dari orang tua terpisah. Udah besar dari orang tua terpisah. Bahkan saya besar, saya nggak tahu yang namanya kasih sayang orang tua bagaimana. Nah kan aku nangis. Nggak apa-apa, terus oke. Oh memang orang tua juga broken home ya? Iya benar. Dan kamu akhirnya juga broken home. Saya besarnya di Sulawesi sama nenek buyut, ya kan. Nah intinya saya besar baru tahu loh ini loh ayah kandung saya. Umur saya waktu itu sepertinya 14 tahun. 14 tahun saya baru tahu ini loh ayah saya sebenarnya. Nah kalau ibu udah dari kecil tahu, tapi memang nggak serumah kan. Dan juga besarnya sama nenek buyut. Nah saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya nggak mau. Itu berarti ada kekuatan juga dari anak yang membuat kamu juga harus berjuang supaya tidak merasakan seperti yang kamu rasakan dengan orang tua kamu. Jadi saya berpikir saya sudah ngerasakan dua-duanya nggak dapat kasih sayang orang tua. Mas anak saya juga mengalami hal yang sama. Iya benar, mas anak saya juga gitu kan. Nah akhirnya bener Nal, saya kemana-mana bawa Rian, saya kerja bawa Rian. Bawa Rian. Iya nyanyi bawa Rian. Anak saya itu umur 3 tahun, tapi saya dapat sama anak itu kesabaran, bener kesabaran dia yang tahu susahnya orang tua. Dia lapar pun kalau saya bilang sabar dulu, dia nggak minta lagi sampai saya kasih, karena waktu itu kan 400.000 loh gaji satu bulan itu untuk kemana, sedangkan saya ngontrak itu 250 apa 150 saat itu. Uang di tangan juga kadang ada kadang nggak ada, ya kan. Tapi saya tetap bawa Rian. Kadang saya bilang sabar ya nak ya. Ya namanya anak kecil kan Nal. Yang kamu tahu ya sebenarnya mereka ya. Yang ditahu. Pengen ini mah, pengen itu. Aja. Tapi yang saya bersyukur sama dia itu dia nggak pernah bilang saya harus mau, saya sampai nangis enggak. Sabar nak ya, mama ndak ada uang. Iya. Terkadang saya ya sebagai orang tuh kalaupun nggak mampu sedih kan. Motivasi saya sebenarnya satu-satunya itu untuk sukses anak saya. Ya untuk selanjutnya alhamdulillah Tuhan memberi saya rezeki lebih. Satu-satunya yang buat saya tuh harus hidup, harus makan, harus ada makanan hari ini itu anak saya. Saya nggak makan nggak apa-apa. Semua mungkin ibu-ibu di seluruh di luar sana sama. Tapi beruntungnya saya selalu bilang gini, saya selalu bersyukur. Walaupun saya nggak punya sepeser pun, saya selalu bersyukur dikelilingin orang-orang baik, ya. Saya selalu bersyukur dikelilingin orang-orang baik. Saya lapar, saya pernah loh Nal diusir dari kosan karena saya nggak punya uang, pernah. Saya pernah dari jam 8 malam, jam 8 pagi saya jalan sampai jam 6 sore saya pulang ke kos demi nggak ketemu ibu kosnya, biar saya nggak ditagih pernah, ya. Itu berjalan bahkan sampai akhirnya saya tetap diusir karena memang nggak bayar kosan, gimana kan. Nah, akhirnya tuh numpang gitu kan, numpang. Saat itu namanya kita numpang di tempat orang kan kita juga harus bagaimana balas budi. Intinya waktu saya berkarir sebelum sampai saat ini saya selalu berpikir saat ini saya nggak akan pernah melupakan apa yang pernah saya jalankan. Sampai ya apa yang pernah saya lewatin, bahkan anak buah saya yang sekarang selalu saya motivasi. Kenapa saya selalu nyuruh kamu tuh ambil ilmu saya nggak pelit ilmu, karena hanya ilmu yang membuat kita sukses. Saya juga sekolah putus ya, saya putus sekolah, saya nikah di umur 16 tahun, berarti saya SMP ya waktu itu, SMP naik kelas 2. Saya mau kerja kantoran, siapa yang terima? Iya kan? Tulisan saya aja sakar ayam. Kalau sekarang pun cantik mungkin karena usaha dan doa ya. Sempat ya lu menghilangkan suasana haru biru. Iya bener. Bener ya. Waktu itu saya sedih tahu. Ini saya menceritakan pengalaman saya waktu masih saya itu
belum, saya sepertinya kenal kamu kapan sih Nal ya? 2008 lah 2009 lah ya, karena 2008 saya masih berjuang sendiri Nal gitu. Jadi saya pernah suatu ketika ini saya mulailah waktu mulai injak, tapi sudah nggak kerja di Pinang, mulai injak Pinang gitu kan, mulai gimana sih kalau kita pergi nyanyi gitu kan, membuka diri lah. Saya pernah hampir yang namanya ya hampir diperkosa orang, benar. Saya pernah hampir diperkosa orang, saya pernah hampir diculik orang, bahkan saya pernah hampir mau mati bunuh diri di Sangatta ini. Tapi kembali lagi ya anak saya sama siapa gitu kan. Saya nggak mau, ya kembali lagi saya nggak mau seperti saya besar tanpa orang tua. Nah, saya besar tanpa kasih sayang orang tua. Sampai detik ini saya juga nggak tahu gimana sih orang tua saya tuh nyium saya, sampai detik ini saya nggak tahu. Ya makanya anak saya jangan sampai seperti saya. Walaupun sampai dari umur 3 tahun bapaknya tuh nggak pernah membiayain sepeser pun. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, kamu harus jadi orang karena kamulah yang mengangkat derajatnya orang tuamu nanti. Ya, alhamdulillah anak saya nurut gitu kan. Alhamdulillah anak saya sampai saat ini apapun yang saya bilang dia selalu nurut, dia selalu ngikut. Suka dan nggak suka di hatinya mungkin dia tetap ngikut, karena dia tahu dari umur 3 tahun saya berpisah sama dia itu hanya 1 tahun pada saat sekolah TK. Setelah itu dari kelas 1 sampai sekarang saya nggak pernah pisah sama dia. Makanya sekarang ini dia SMP kan, SMA Nal. SMA sampai detik ini pun saya takut kehilangan dia Nal. Nanti dia kuliah ataupun dia menikah, ketakutan saya besar loh. Karena dia satu-satunya teman saya gitu, satu-satunya yang tahu. Sudah mulai insecure gitu, udah maksudnya kalau kamu udah mikirin ketika nanti dia ya, sekolah keluar kota atau kuliah, kamu akan terpisah sama dia sementara. Terpisah pasti. Yang ditakutkan rasa kehilangan itu dalam bentuk seperti apa sebenarnya? Yang saya takutkan nggak bisa bareng-bareng sama dia gitu ya? Iya benar. Sampai saat ini pun saya belum menikah karena sampai saat ini pun saya masih single parent sendiri, belum mendapatkan, ya mungkin Tuhan juga masih punya rencana lain kan. Dia udah kelas 2 SMK. Saya nggak minta-minta sih ya. Ya kalaupun saya dikasih umur panjang, saya hanya ingin lihat dia sukses. Saya ingin lihat dia jadi orang dan nikah baik-baik. Yang sering saya takutkan kalau saya mati, dia sama siapa gitu kan. Itu yang sering saya takutkan saat detik-detik ini. Umur saya loh juga udah 30-an kan, 30 ke atas. Tapi itu yang selalu dia bilang sama saya. Kalau ada yang di sini aja sama mama. Dia selalu, kalau saya ulang tahun tuh dia selalu bilang, aku cuma mau mama nikah baik-baik gitu loh. Apa sih harapan kamu nak? Kalau saya ulang tahun terakhir lah, saya sama-sama. Harapan kamu sama mama apa sih? Ya mama banyak rezekinya, cepet nikah, itu aja sih. Dia juga ini ya, ketika urusan yang mamahnya ibaratnya dekat dengan siapapun, dia juga welcome aja sebenarnya. Malah ada saran juga ibaratnya, saya pengen ngelihat mamah menikah baik-baik gitu ya istilahnya. Ya, sebenarnya sih mungkin karena anaknya dia itu nggak terlalu banyak ngomong ya. Mungkin dari bahasanya itu, kan dari kecil sama saya kan nggak terpisah, mungkin dari bahasanya itu saya bisa nangkep bahwa sebelum dia juga hidup sendiri, hidup dengan mandiri juga, mungkin dia juga ingin melihat saya sama orang yang ada yang jaga gitu ya. Karena nggak enak loh Nal jadi janda ini. Dari umur saya 21 tuh nggak enak banget. Ya dibully lah, ya di apa. Tapi itu bukan berarti kita harus down Nal, nggak boleh kita down di situ. Kita harus justru aku harus memperlihatkan bahwa saya lo nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi saat sekarang ini sih Nal, sukses begini, alhamdulillah saya sangat orang paling beruntung sepertinya. Saya nggak tahu ya, kita mungkin mempunyai porsi masalah masing-masing, tapi kita juga tidak bisa menjalani masalah orang itu. Misalnya kamu Nina mempunyai masalah sendiri, saya mungkin kalau jadi kamu, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi yang pasti jika orang seperti menjalani seperti saya nggak tahu. Karena mampu nggak? Karena saya sendiri pernah
ingin mengakhiri hidup Itu. saya. Benar, saya sendiri seperti itu. Saya udah ngambil pisau, ya kan, udah ngambil pisau waktu itu tahun berapa ya, 2012 sepertinya. Saya udah ngambil. Itu berarti ada satu titik atau cerita yang kayaknya kalaupun kamu udah ibaratnya udah melewati semua yang sulit-sulit itu juga mungkin titik itu udah paling berat banget buat Ani akhirnya mau mengakhiri. Banget. Waktu itu titik paling terpuruk saya waktu itu, bener nggak punya siapa-siapa, usaha bangkrut, ya kan, temen ngejauhin semua. Saya sempat 2 bulan nggak pernah kemana-mana, 2 bulan apa 3 bulan. Ya waktu itu saya mempunyai masalah besar lah. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa mempunyai masalah itu. Yang jelasnya saya tidak pernah ingin punya masalah, tapi ketika saya diterpa masalah, saya harus siap menghadapi resikonya. Akhirnya saya makan nggak makan gitu kan, kurus banget banget, sampai saya juga bingung saya harus ngapain di sana ini. Saya mau pulang malu, ya kan, saya mau pulang ke kampung malu, ya kan, malu. Memang sih yang orang lihat saya itu Ani itu sukses, tapi dia nggak, yang harus teman-teman tahu di sini, saya sukses sekarang banyak banget air mata yang harus saya buang. Bener, banyak banget air mata yang harus saya buang. Tapi saya nggak pernah ingin, ini perdana loh saya nangis di muka Binal umum, ini loh, di ya, Binal, my sumpah. God. Saya nggak pernah nangis di depan orang. Gue juga pertama kali siaran di GWP belasan tahun baru bawain Binal juga, baru pertama kali nangis bisa. Nggak, serius nah. Serius aku benar, nangis di Zoom coba mata saya. Saya nggak pernah tanya teman-teman. Ini maksudnya mau open gini ya, jadi Iya. mungkin gini guys ceritanya. Teman-teman yang udah tahu sama si siapa, sama si Ani Carrera yang dulu sama sekarang tuh kan luar biasa banget ya sampai Iya. bisa berada di titik ini gitu dari perjuangan. Tapi mungkin yang tahu sekarang itu lihat Orang yang suksesnya, sekarang, iya, benar. yang lihat yang sekarang, tapi nggak tahu perjalanannya itu loh gitu ya, Iya, yang banyak udah terkuras lah ibaratnya kalau Iya. sudah nggak bisa nangis lagi, nggak bisa nangis lagi ya Neng ya. Gitu Saya kan? nggak pernah. Kamu lihat saya nangis kapan Nggak ada. terakhir ini? Kesannya tuh kayak happy mulu gitu ya, senang. Ini serius terus. saya nanya, kamu lihat dulu. Kita kenal 2009, 2008, 2009. Kamu lihat saya nangis kapan, Nal? Kapan? Nggak pernah lihat nangis ya? Gak pernah lihat nangis karena nggak mau memperlihatkan itu loh, ibaratnya Bener. mau memperlihatkan bahwa sosok si dia selalu yang membawa keceriaan di tengah teman-temannya, terus juga enjoy terus, tapi ternyata menyimpan cita-cita yang nggak perlu orang tahu lah istilahnya. Iya. Cukup kamu sendiri yang ngalaminnya, maksudnya yang tahu gitu kan ya. saya walaupun mungkin ada yang ngelihat saya nangis, mungkin itu hanya orang-orang yang benar-benar dekat sama saya. Saya nggak pernah, saya juga mempunyai masalah, saya nggak pernah namanya mempublikasikan bahwa saya sekarang keadaannya terpuruk, bahwa saya sekarang ini keadaannya nggak punya uang, bahwa saya sekarang ini lagi ditipu. Saya nggak pernah menjabarkan itu di dunia sosmed, karena menurut saya sosmed itu terkadang hal yang membuat kita ingin positif akhirnya jadi negatif. Tapi saya selalu percaya teman-teman saya yang saya kenal, yang tidak saya kenal pun mempunyai hati yang selalu positif. Nggak mungkin semua orang nih, tapi ada yang mengatakan sama saya, kamu rubah mindset kamu. Kenapa? Jangan 100% kamu positif. Bukan saya positif hamil ya. Ya iya. Jadi dia bilang, kamu coba rubah mindset kamu. Gimana? Kamu tuh jangan pernah setiap kenal orang baru selalu berpikir positif. Jadi harus gimana? Kamu harus ambil sedikit negatifnya. Saya bilang Buat jaga-jaga ya, buat maksudnya jaga-jaga. ya. Nggak langsung kayak 100% percaya lah atau apa gitu. Tapi itu sampai saat ini yang masih saya pelajari sampai detik ini. Selalu berpikir baik ya. Gimana positif. caranya saya Inel nih sepertinya ada maksud dan tujuan deh, jangan-jangan dia mau curi gunting saya, kan nggak mungkin kan saya berpikiran gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya harus ada buat jaga-jaga, karena ya seperti itu. Sampai detik ini pun memang ada orang yang berniat tidak baik sama kita, tapi tetap saya selalu kembali lagi lah, Baik aja lah. baik aja. Nanti juga mereka akan netral sendiri, Sadar sendiri istilahnya. sendiri tuh. Oke. Jadi mungkin guys yang bisa kita tangkap adalah si sosok Mbak Ani Carrera ini karena selalu baik sama orang, selalu nggak pernah berpikir negatif ke orang. Jadi kadang-kadang kebaikan itu juga yang akhirnya disalahgunakan, misalnya dari karyawan-karyawan yang
dipakai ketika menjalankan usaha salon itu ya kan, dan akhirnya juga berapa kali buka jatuh bangun bangkrut buka permasalahan juga nggak jauh-jauh, ketipu lah, dikibulin lah, dibungulin lah, karena ya itu dia terlalu percaya dengan orang gitu, dan sampai sekarang punya rasa empati yang kuat banget, kalaupun juga susah juga, tapi kok punya empati yang besar juga sama si orang gitu. Walaupun mungkin kemarin saya nih habis ditipu, ini datanglah lagi si B dengan permasalahan yang sama. Ngasih juga. Makanya saat ini ya. Makanya saat ini saya selalu bilang, gimana sih cara merubah mindset saya ini? Gimana merubah pola pikir saya ini? Bahkan saya rela loh. Iya ya, mungkin benar banget seperti pepatah lama ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Dari bukti nyata guys, dari yang udah kenal banget sama Ani Carrera, dari perjuangan dari awal sampai bisa berada di titik ini juga itu adalah bukti nyata ya sebenarnya. Tapi balik lagi ya, Ani Carrera tidak ibaratnya tuh nggak puas sampai di sini, masih ada perjuangan di depan, masih ada lagi kegagalan yang harus dicoba lagi sebenarnya ya. Tapi satu yang menguatkan sebagai seorang single parent adalah keberadaan si Rian. Rian sendiri sekarang sudah kelas 2 SMK, dan sebenarnya dia cita-citanya pengen jadi apa? Dia cita-cita sama mamanya? Cita-citanya dari dulu pengen jadi polisi. Tapi saat ini dia lagi ngambil jurusan pelayaran NKN dari bagian kapten. Tapi bisa dia sih terserah mau tetap melanjutkan sebagai pelayaran, selagi saya orang tua pribadi mampu, masalah dana welcome. Dia mau jadi polisi welcome juga. Jadi saya jadi ini menyerahkan ke Rian sendiri bakal seperti apa. Intinya berharap sih cita-citanya bisa tercapai, dan ada kebanggaan yang bisa dibilang ini suksesnya seorang Ani Carrera nanti ketika cita-cita si anak itu bisa terwujud, bisa tercapai. Kamu ibaratnya tuh sudah aman lah ya, sudah tenang ketika anak sudah benar-benar menjadi seperti apa yang diinginkan. Gitu kan ya, apa yang diinginkan gitu kan ya, untuk si Rian, anak semata wayang. Untuk seorang Ani Carrera, apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman kamu yang menyaksikan ini, entah teman-teman yang dulu bermasalah entah dari tipu-tipuan yang kamu cerita, entah dari teman-teman yang sudah membantu kamu, yang selalu berada di samping kamu, susah, getir, senang, bahagia, apa yang pengen kamu sampaikan untuk mereka semua? Untuk di luar sana, teman-teman yang nonton saat ini maupun nanti mungkin yang nonton ulang ya siaran, atau langsung di subbreaker. Jadi saya pribadi, kalau saya ada salah, saya meminta maaf. Mungkin kalau ada salah kata saya, ada perlakuan saya pribadi minta maaf. Yang saya sengaja ataupun mungkin saya nggak sengaja, saya minta maaf ya banget ya, karena mungkin saya nggak tahu apakah orang itu pernah tersinggung dengan, kita nggak tahu ya yang namanya yang lidah ini ya, namanya lidah tidak bertulang ya. Jadi saya memohon maaf buat teman-teman yang mungkin saya sudah sakitin hatinya. Saya pribadi meminta maaf, dan pesan saya, jangan takut menjadi sukses ataupun mengejar impian. Jangan pernah takut, karena berani mencoba. Karena yang harus kita percaya, Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan kita. Itu aja yang membuat saya rileks dan tenang saat ini. Setiap masalah pasti ada solusi. Tidak pernah ada masalah tidak ada solusi. Itu yang saya dapat dari saya perjalanan saya. Nggak pernah ada masalah tanpa solusi. Jadi jangan pernah takut. Sebagai wanita jangan pernah takut. Ani sendiri, untuk cerita-cerita tadi, teman-teman yang ibaratnya sampai hati, ibaratnya membunguli, mengibuli, menipu dan segala macam dengan cara-cara mereka itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali ya. Setiap proses yang kamu lewati juga selalu dipertemukan dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi jujur dari hati yang paling dalam, apakah Ani sampai saat ini sudah ikhlas mengampuni? Saya saat ini saya selalu ikhlas. Nah, apapun yang saya jalanin saya selalu ikhlas. Apapun musibah yang saya dapat,
saya selalu ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas, nah itu yang akan Nyiksa menghantui sendiri ya? kita. Nggak Nyiksa bisa. sendiri ya? Iya. Akhirnya nggak Saya tenang selalu ya? ikhlas. Oke, luar biasa banget. Keren banget. Ini sebuah proses yang memang kita harus hargai dari seorang wanita yang kuat, mandiri, single parent, Wonder Woman ya. Dan keren banget. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan tersendiri untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga punya kisah yang sama atau bahkan lebih sulit ya. Jangan takut untuk selalu bertahan, jangan takut untuk selalu berani mencoba, kuat, dan jangan pernah menyerah. Intinya seperti itu. Untuk Rian sendiri, apa yang pengen kamu sampaikan untuk anak tercinta? Ini nggak apa-apa. Apa nih yang dari seorang Ani, seorang mamah di sini untuk Rian? Ini ungkapan dari sebenarnya sih saya sendiri untuk menanyakan ini juga Ani Kareda sendiri belum menjawab. Udah kayaknya udah terungkapkan gitu loh isi hatinya, tapi ini harus dikasih tahu. Oh iya. Untuk Rian apa yang pengen kamu gimana kasih ya? tahu sampai? Saya itu ini sebelum menyampaikan ya. Nah kan saya paling kalah jika berbicara masalah anak saya. Pasti selalu nangis. Yang lain masih bisa. Untuk anak saya blank kan kalau untuk berbicara anak. Masalahnya ingin nangis aja kalau untuk berbicara masalah seorang anak. Untuk Rian, anak saya bersyukur dari kecil sampai saat ini setia sama saya gitu kan. Melewati perjuangan itu juga perjuangan menjadi itu. saksi seorang mamahnya gitu. Saya selalu bersyukur dia kamu telah menjadi anak yang sabar, yang mengerti kondisi orang tua. Pesan mama cuma satu, jika kamu menjadi orang sukses, jangan pernah sombong. Selalu hormati orang yang lebih tua. Jangan pernah menganggap rendah orang lain, karena kita tidak tahu orang lain mempunyai masa depan apa. Dan ketika saya seorang ibu mungkin lebih dulu meninggalkan dunia, pesan saya satu aja, selalu jadi anak yang berbakti. Jangan pernah sombong sama orang-orang di sekeliling kamu. Selalu membantu aja. Oke. Ya, ini pesan untuk Rian dari seorang ibu ya, yang memang membesarkan Rian dari kecil sendiri, dan ini adalah harapan yang memang keluar dari hati dan seorang ibu. iya, insya Allah harapan yang anak saya inginkan, insya Allah tahun ini, tahun depan ya, karena udah 2020, insya Allah mama akan mencari ataupun ya semoga jodoh didekatkan lah Nal. Itu aja, semoga jodoh didekatkan dan insya Allah ini menjadi sebenarnya sih lampu hijau dari seorang Rian juga ya. Udah welcome aja dengan mama, karena dia juga berarti sama aja gitu loh. Ketika Rian ini semakin beranjak dewasa juga paham banget ya, mama juga pasti butuh seorang teman, dan membuat Riannya juga lega ketika mamanya sudah punya teman. Bisa dibilang seperti itu. Kayaknya mudah-mudahan ya mudah-mudahan tahun ini dekatkan jodohnya ya, dan amin. dikabulkan apa yang jadi unek-unek anak saya. Satu aja sebenarnya gitu. Jadi buat anak saya, terima kasih, kamu sudah menjadi anak yang strong di antara anak-anak yang lain, tanpa seorang ayah yang membesarkan. Teman-temannya hidup dengan keluarga yang lengkap, sementara anak saya hanya dengan mama. Dia tidak pernah mengeluh. Terima kasih buat anak saya. Saya nggak siap. Intinya saat ini saya belum siap. Ketika kamu terpisah dengan si Rian, makanya Rian berharap banget si Ani, kamu sendiri juga ada teman. Ada yang jaga. Ada yang jaga. Berharap saya ada yang jaga jika dia nanti udah kuliah. Oke. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita perjuangan seorang Ani Carrera, jatuh bangunnya seperti apa sampai bisa berada di titik ini. Dan saya sendiri pribadi jujur, saya sangat salut ya ketika tahu bagaimana proses
Ani Carrera dulu dan sekarang gitu, dan saya amazing banget sosok yang humble dan selalu ceria, selalu happy, dan itu juga ketika udah bareng-bareng kita-kitanya juga yang sedih, teman-teman atau dianya juga yang sedih akan kayak sejenak itu melupakan kisah-kisah cerita-cerita itu bisa disimpan sendiri gitu. Kayak ini menjadi satu cerita dan juga karakter dari seorang Ani Carrera. Thank you banget Ani Carrera sudah membagi cerita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk siapapun juga yang bisa memetik kisah atau sebuah proses yang sudah dijalani. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya, semakin maju. Dan kalau dari kita semuanya sehat selalu, dan apa yang menjadi harapan Ani terwujud untuk si Rian juga sama, dan mudah-mudahan juga doa Rian untuk selalu mama nggak pernah putus ya. Untuk doa seorang anak. Thank you banget. Jangan lupa subscribe 986 channel, masih banyak hal-hal, cerita-cerita, sebuah proses yang akan kita bagi untuk kalian semuanya. Ketika kalian rasa ini sangat bermanfaat, berguna, kalian boleh share, aktifkan notifikasi biar kalian tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi apa yang terbaru dari 986 channel. Kamu bisa kasih like, kasih komen, kasih saran juga, welcome aja ya. Dan jangan lupa Salon Borneo berada di Jalan Pendidikan Kapsulan kedua sebelah kiri ya. Melayani berbagai macam treatment ya. Oke deh. Thank you banget. Nanti boleh di add juga Facebook atau Instagramnya ya. Iya benar, di Ani aja atau di untuk Instagram Salon Borneo. Oke deh. Thank you banget. Sukses untuk Ani. Jangan pernah berhenti sampai di sini, terus berjuang ya. Masih banyak proses yang harus kamu lewati ke depannya ya. Sampai di sini Binal bincang bareng Inal GBP FM. Bye bye. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Wih, banyak banget.